Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, masih ngebahas tentang rombel IKM ya. Sebelumnya saya sudah update video tentang rombel IKM di kelas 3 dan 6 SD. Kemudian masalah rombel kurikulum Merdeka tidak muncul di rombel ini juga sebenarnya sudah saya buat. Tapi mereka meminta untuk yang lebih spesifik ke per sekolahnya. Nah, oke. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang solusi kurikulum Merdeka tidak muncul di tingkat SMA atau SMK. Ya, seperti saya ini SMK. Ini jadinya lebih enak saja ya, karena saya memang pegang SMK gitu ya. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan uraiannya dulu ya teman-teman ya. Ini jadi saran saya teman-teman perhatikan karena ini juga berdasarkan pengamatan saya, tidak fix info dari dinas ya. Jadi kalau ada sedikit kesalahan ya mohon maaf, tapi ini berdasarkan pengamatan dari yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk IKM SMA dan SMK. Pertama, ini yang penting dulu, bagi yang kurikulum merdekanya tidak muncul di kelas ini, kelas 11 dan kelas 12, padahal sudah ada kurikulum merdekanya di kelas 10, artinya tahun lalu sudah kurikulum merdeka kelas 10-nya, ya, dan jurusannya tidak berubah, dan di kompetensi keahlian yang dilayaninya sudah ada kurikulum merdekanya, maka silakan coba install ulang dengan installer baru dan prefil baru, lalu registrasi secara offline. Ini khusus yang mau mencoba jika kelas 11 dan kelas 12-nya atau ya, dan atau. Karena kan yang IKM tahun lalu berarti tahun ini baru kelas 10 dan kelas 11. Yang IKM-nya 2 tahun lalu berarti kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 gitu ya. Jadi ini silakan dicoba. Tapi selanjutnya kita akan bahas semuanya kok ya. Semuanya akan kita bahas. Oke. Yang pertama, jika kalian ikut IKM-nya tahun ini, tahun ajaran 2024-2025, maka yang bisa kurikulum merdeka adalah kelas 10 saja. Karena untuk IKM di tingkat SMA, SMK itu bertahap sesuai petunjuk di sini. Ya, kalian bisa ke sid/ngapakpedia untuk lihat panduannya di drive dokumen konten Ngapakpedia, di dokumen seputar Dapodik, lalu ada panduan. Nah, di sini itu untuk SMK itu bertahap ya. Nah, ini Satuan Pendidikan SMA, SMK, SMALB menerapkan kurikulum secara bertahap mulai dari kelas 10. Berarti tidak bisa langsung semua kelas seperti SD gitu, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah seperti biasa, naikkan kelas 10 dan 11 pakai menu aksi, karena kelas 12 sudah otomatis lulus ya. Kemudian buat rombel baru dengan kurikulum merdeka jika sudah ada siswa barunya. Rombel barunya adalah kelas 10 ya. Jika sudah ada siswa barunya. Jika belum ada siswa baru, maka tambah siswa baru terlebih dahulu sampai masuk Dapodik, baru bikin rombel baru yang kurikulum merdeka. Ya, jadi bukan edit ya, jadi tambah rombel baru untuk kelas 10-nya. Nah, jika kurikulum merdekanya tetap tidak muncul di pembuatan rombel baru kelas 10, maka cek di program keahlian yang dilayani, pastikan jurusan yang kurikulum merdeka sudah ada. Jika belum ada, maka silakan ke dinas untuk minta penambahan data Dapodik terkait program keahlian yang dilayani. Nah, ini langkah selanjutnya adalah jika Anda sudah ke dinas untuk tambah program, jika memang programnya belum ada, maka lakukan tarik data agar data dari dinas masuk ke Dapodik. Program yang keahliannya dilayani ceknya di mana di sini teman-teman di Dapodik ya. Di Dapodik kalian ke menu sekolah. Kita tunggu. Lalu ke sini ke kompetensi keahlian yang dilayani. Nah, di sini pastikan sudah ada
program keahlian dan kompetensi keahlian yang jurusan untuk kurikulum Merdeka. Ini saya ikutnya di tahun ajaran 2022-2023, jadi 2 tahun yang lalu, maka saat ini saya sudah bisa ikut IKM semua, ya. Tapi kalau yang baru tahun ini ikut, ya berarti IKM-nya baru kelas 10. Kalau ikut tahun lalu berarti kelas 10 dan kelas 11. Nanti saya jelaskan ya. Begitu prosedurnya ya. Jadi intinya pastikan di program keahlian yang dilayani di menu sekolah sudah ada. Oke, itu untuk yang baru ikut IKM. Lalu yang ikut IKM-nya tahun kemarin atau kurikulum merdekanya sekarang ada di kelas 10 dan kelas 11. Maka prosedurnya adalah naikkan kelas 10 dan kelas 11 pakai menu aksi. Jika ada peringatan, silakan buat rombel baru. Jadi ketika menggunakan menu aksi, ya di rombel menu aksi kenaikan kelas ya, misalnya di kelas 11 nih, simpan dan tutup. Nah ini memang sudah kelas 11 gitu ya, ini kan karena semester ini ya. Nah kalau ada peringatan misalnya karena memilih rombel gitu ya, teman-teman silakan buat rombel baru di sini, klik tambah gitu, klik tambah kelas 11 misalnya. Kemudian di sini pilihnya yang kurikulum merdeka. Ya, ini yang kurikulum merdeka. Pilih yang kurikulum merdeka ini otomatis. Nah, ini diberi nama rombel lalu wali kelasnya siapa. Gitu, teman-teman, ya. Jadi kuncinya adalah untuk yang baru masuk ke kurikulum merdeka itu harus dibuat rombel baru dengan catatan kompetensi keahlian yang dilayaninya sudah ada di Dapodi. Nah, kemudian selanjutnya, jika membuat rombel baru untuk kelas 11, silakan setelah rombel selesai dibuat, langsung masukkan anggota rombelnya ke dalam rombel kurikulum merdeka tersebut. Karena kalian itu kan membuat rombel baru untuk kelas 11-nya. Maka dari rombel lama yang masih K13, siswanya dikeluarkan. Lalu, masukkan anggota rombelnya ke dalam rombel kurikulum merdeka tersebut. Jadi dipindahkan siswanya ya. Setelah dinaikkan baru dipindahkan ke rombel berikutnya. Itu kalau bisa kelas 11-nya kalau bisa dibuat pakai menu aksi. Kalau kelas 11-nya dibuatnya pakai menu rombel baru ya berarti udah otomatis nanti siswanya tinggal dimasukkan aja, gitu ya. Kemudian, jika kurikulum merdeka tetap tidak muncul di pembuatan rombel baru, pada rombel kelas 10 dan atau kelas 11, kenapa saya tulisnya dan atau? Karena bisa saja rombelnya kurikulum merdekanya tidak muncul di kelas 11 saja. Atau kurikulum merdekanya tidak muncul di kelas 10 saja. Kalau yang di kelas 10 saja hampir tidak mungkin karena kan sebelumnya sudah kurikulum merdeka ya. Tapi ya bisa saja terjadi. Nah ini yang kelas 11, maka cek di program keahlian yang dilayani, pastikan jurusan yang kurmer sudah ada. Nah ini ya, berkaitan dengan ini. Misalnya kelas 11-nya mau buat rombel baru, tapi jurusannya padahal kurikulum merdekanya sudah ada, maka silakan coba yang ini dulu. Coba install ulang ya. Atau setelah install ulang kondisinya masih sama, maka silakan ke dinas untuk minta penambahan data Dapodik terkait program keahlian yang dilayani. Selanjutnya ya lakukan tarik data agar data Dapodiknya masuk. Untuk yang ikut IKM tahun ajaran 2 tahun yang lalu seperti sekolah saya, itu untuk kelas 10, 11, dan 12 sudah kurikulum merdeka. Prosedurnya hampir sama, ya tinggal dinaikkan saja pakai menu aksi untuk kelas 10 dan kelas 11-nya. Kemudian jika ada peringatan silakan buat rombel baru. Nah, jika menemui kendala terkait pembuatan rombel baru, ya sama prosedurnya di sini. Ya, dengan prosedur yang di atas yang ini nih. Ya, prosedurnya sama untuk tingkat-tingkat berikutnya. Ya. Nah, jika langkah di atas sudah dilakukan tapi tetap gagal, coba uninstall Dapodik, download profil dan installer Dapodik lagi, registrasi baru secara offline. Jika langkah di atas masih tetap gagal, silakan konsultasikan ke dinas. Begitu. Untuk bagaimana prosedurnya tambah rombel ya tinggal diklik tambah, gitu ya, tambah, kemudian buat kelas 10. Nah, ini sudah digunakan gitu ya, karena ini masih kosong. Ini hanya sampel aja. Nah, ini pilih kurikulum merdeka gitu dan seterusnya.
Itu teman-teman ya. Silakan dilanjutkan. Untuk menaikkan yang pakai menu aksi yang ada di bawah nih, kenaikan kelas, pilih mana yang naik gitu dan seterusnya. Itu teman-teman untuk tingkat SMA SMK, mohon maaf jika masih belum jelas. Ini saya hasil dari pengamatan saya sendiri di Dapodik saya dan sekaligus di Dapodik teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan seputar Dapodik, silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.